Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita untuk terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita, kembali Allah kumpulkan kita dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan yang insyaallah bakal banyak mendatangkan kebaikan. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW pernah bersabda, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khufiyat bihir rahmah." Tidaklah berkumpul satu majelis, satu kelompok manusia di salah satu rumah Allah melainkan bakal turun ketenangan kepada mereka dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Di kesempatan yang berbahagia ini, mohon maaf agak telat 15 menit kurang lebih karena asarnya memang agak lumayan mundur. Kita akan melanjutkan kajian bahasa Arab kita dan terakhir kalau tidak salah sampai ke halaman 31 ya. 30. Ibu-ibu sudah memurojaah dengan materi yang pernah kita kirim? Udah. Dulu kan terakhir kita ngasih PR. Lalu pertemuan kemarin karena yang datang hanya beberapa ikhwah, maka ya cuman ngebahas soal saja. Tapi kita rekam kan? Mas, kemarin kita rekam ya? Lalu kemudian kita kirim. Disamakan nggak PR dengan itunya? Ibu-ibu disamakan? Disamakan. Ada yang betul semua? Ada yang menyamakan lalu kemudian ternyata nggak ada salahnya nih, betul semua. Ada? Tidak ada? Nggak apa-apa kalau ada, nggak usah ragu-ragu. Atau ada yang salah satu atau salah dua? Nggak? Taib. Terakhir sampai halaman 30, bagian keempat sampai ainal kalbu itu. Taib. Sekarang bagian kelima. Bagian kelima. Di beberapa foto yang dikirim dari ikhwah ke saya untuk diperiksa bagian kelima ini, masih banyak jawaban yang kurang tepat. Masih banyak jawaban yang kurang tepat. Karena sepertinya kurang memahami perintah dari tugasnya apa gitu. Jadi kadang asal nulis bahasa Arab saja. Ya. Saya bacakan dulu perintahnya, Pak. Kawin jumalan mufidatan. Kawin jumalan mufidatan. Kawin itu adalah susun menjadi satu jumlah yang sempurna atau kalimat yang sempurna. Bimal il faragi fima yali. Bimal il faragi fima yali, dengan mengisi titik-titik di bawah ini. Atau sempurnakan kalimat di bawah ini dengan mengisi titik-titiknya sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Menjadi kalimat yang sempurna. Contoh,
Di sini kalau seandainya tidak ada harokat, maka mungkin kita akan sangat mudah memberikan kalimat. Contoh soal pertama, titik-titik al-baiti muglakun. Titik-titik al-baiti muglakun. Al-baiti rumah, muglakun artinya tertutup atau terkunci. Kalau seandainya tidak ada harokat di huruf ta, al-baitu muglakun, maka itu sudah menjadi kalimat yang sempurna. Karena berarti artinya rumah itu tertutup, selesai. Paham nggak, Pak? Tapi karena dia di kasroh, maka otomatis kalimat al-baiti ini bukan jadi kalimat pertama. Karena secara umum kita pernah mengatakan isim kalau terletak di awal kalimat tidak boleh dibaca selain dhammah. Paham? Paham nggak, Pak? Saya ulangi. Kalau seandainya nggak ada harokat atau dia dibaca dhammah, al-baitu muglakun, maka udah selesai, nggak ada masalah, karena itu sudah kalimat yang sempurna. Rumah itu tertutup. Namun karena dia diharokati kasrah di ujungnya, maka dia nggak berarti rumah itu. Atau ini menunjukkan dia adalah kalimat yang disandari oleh kalimat yang lain, yang disebut dengan mudhafun ilaih. Karena di antara tanda mudhaf ilaih adalah dia diharokati kasroh. Masih ingat? Pak, paham nggak, Pak? Mas Edi paham? Kalau enggak bilang enggak, biar kita nggak bosan ngulang. Karena ini tangganya loh. Ibu-ibu yang di belakang bisa paham nggak kira-kira? Belum, baik. Saya ulangi. Kita pernah menyampaikan bahwasanya kata isim, ya, kalau tidak ada unsur apa-apa, maka dia harus berharokat rofa atau dhammah, ujungnya, akhirnya. Kalau kalimat itu ujungnya bukan dhammah, maka berarti dia bukan kalimat di awal. Dia adalah kalimat yang disebabkan kalimat lain berubah menjadi kasroh. Tertulis di bukunya al-baiti, al-baiti muglakun. Sehingga dengan demikian titik-titik di sini harusnya adalah sebuah kata yang membuat dia harus berubah kasroh, bukan kalimat yang membuat dia nggak berubah harokat. Maka salah kalau ada yang nulis hal al-baiti muglakun, karena hal tidak mempengaruhi kondisi ini. Karena ada yang menulis begitu. Jadi membuat ini jadi sebuah pertanyaan, apakah rumah itu tertutup gitu. Yang sudah kita pelajari, berubahnya harokat akhir sebuah isim menjadi kasroh karena dua keadaan. Yang pertama didahului oleh huruf jar, yang kedua dia disandari oleh kalimat lain yang disebut dengan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, disandari, Pak. Tahu disandari? Contoh gini, kita pernah menyatakan kemarin, rumah satu kata, Muhammad kata yang lain. Ketika terpisah masing-masing punya makna. Tapi ketika digabung, rumah Muhammad ini satu benda apa dua benda? Satu benda. Rumah apa Muhammad? Rumah. Siapa yang disandarkan dan siapa yang menyandari dalam dua kalimat ini? Nah, kalimat ini bersandar ke Muhammad, kan begitu? Muhammad, kata Muhammad disandari oleh kalimat rumah.
Dalam bahasa Arab, yang bersandar disebut dengan mudhaf, yang disandari disebut dengan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihi. Kemudian harokatnya yang awalnya dia dhammah sebagaimana isim-isim yang lain, karena jadi mudhaf ilaih dia harus berubah jadi kasrah. Maka begitu pula dengan ini. Kemungkinannya cuma dua, imma titik-titiknya kita isi dengan huruf jar atau dengan kalimat yang membuat dia menjadi kasroh. Tetapi kalau kita ngambil poin yang pertama dengan huruf jar, gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Karena perintahnya adalah menjadi kalimat yang sempurna. Kalau kita taruh di sini min, contoh, minal baitil muglak atau minal baiti muglakun, dari rumah tertutup. Apa maksudnya? Orang belum paham, belum ngeh gitu. Maka nggak mungkin. Kemungkinannya adalah ini yang kedua. Kita meletakkan satu kata atau satu isim sebelumnya yang sesuai dengan kalimat ini, sehingga membentuk satu kata lagi yang memang satu gitu, bukan dua. Kemudian ini keterangannya tertutup. Paham nggak Pak? Apa yang pas? Babun. Apa lagi? Jendela. Apa jendela Ibu? Nafidatun. Apa lagi? Jadi nggak mungkin kan kita nulis miftahul baiti muglak, bisa nggak? Miftahul baiti muglak bisa? Kunci rumah tertutup? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Pintu rumah, kunci rumah tertutup? Nggak bisa, karena miftah itu adalah kunci, bukan kunci dalam arti kunci, tetapi bendanya yang menutup rumah. Bukan dia yang nutup rumah, tapi benda yang nutup itu kunci gitu, alatnya lah. Dan alat gak mungkin terbuka, gak mungkin tertutup. Bisa dipahami sampai sini? Itu maksudnya, itu perintahnya. Jadi di sini tugas kita adalah meletakkan mudhaf atau meletakkan mudhaf ilaih, atau meletakkan kalimat pelengkap mudhaf dan mudhaf ilaih. Mungkin bisa aja soalnya seperti babul baiti titik-titik. Maka kalau begini kita nggak mencari mudhaf, kita pun nggak mencari mudhaf ilaih. Yang sedang kita cari adalah kabar untuk kalimat ini. Paham Pak? Paham Ibu? Paham nggak kira-kira? Bisa dipahami? Insya Allah. Baik, kita coba. Siapa yang mau mencoba nomor 2 dari bapak-bapak dulu? Angkat tangan. Angkat tangan. Mas mau nyoba? Silahkan Mas Ahmad. Aina miftahus sayyarati. Diulang. Aina miftahus sayyarati. Yang panjang baca panjang, yang pendek baca pendek, Mas. Dibiasakan. Diulang. Aina miftahus sayyarati. Artinya Di mana kunci? di mana kunci mobil itu? Taib, ahsan. Nomor 3 dari Ummahat, siapa? Yang siap silakan. Diulang. Rasulullahi. Kenapa jadi Allahi? Utusannya Allah. Artinya apa? Jadi Muhammadur Rasulullah. Taib, ahsan. Nomor 4, bapak-bapak, silakan angkat tangan.
Silakan Pak, di belakang. Diulang. Artinya? Taib, rumahnya dokter jauh atau rumah dokter itu jauh. Ahsan. Nomor 5 siapa? Dari Ummahat silakan. Al-Qur'anu kitabullahi. Diulang. Al-Qur'anu kitabullahi. Taib, artinya apa Bu? Al-Qur'an itu kitab Allah. Al-Quran itu kitab Allah. Nomor 6 ke bapak-bapak lagi. Siapa yang mau nyoba nomor 6? Silakan. Khadijatu bintu Hamid. Diulangi. Khadijatu bintu Hamid. Hamidin baca ya. Nah, artinya apa Pak? Khadijah bin anak Hamid. Anak laki-laki, anak perempuan? Anak perempuan Hamid. Ahsan. Nomor 7 ibu-ibu silakan. Silakan. Ana ibnu mudarrisi. Diulang. Ana ibnu al-mudarrisi. Artinya? Saya anak laki-lakinya guru. Saya anak laki-lakinya guru. Ahsan. Nomor 8 kembali ke bapak-bapak. Nomor 8 silakan Pak. Qalamut talibi maksur. Diulang. Qalamut talibi maksur. Artinya? Pena penulis itu Ahsan. Barakallahu fiik. 9 ibu-ibu silakan. Silakan. Diulang Bu. Babun masjidun muftahun. Diulang. Miftahun nggak begini tulisannya. Diulang sekali lagi. Babun al-masjidu maftuhun. Baik. Ada mudhof ilaih nggak Bu di sini? Ada. Yang mudhof ilaih yang mana? Babun dengan al-masjidu. Kaidahnya mudhof ilaih itu dibaca dhammah apa kasroh? Ujung harokat akhirnya. Jadi kalimat yang benar adalah Taib. Disambung Bu. Jangan ada al tapi langsung menggunakan alif lam qamariyah. Ulangi. Enggak babun berarti. Babul. Ya, diulang. Taib, ahsan. Babul masjidi maftuhun. Nomor 10 bapak-bapak silahkan. Siapa nomor 10? Silakan Mas. Nggak usah nengok ke belakang. Diulang. Mudiri, mudiru, mudiri. Kharajal mudarrisu min baitul mudiri. Ada yang salah apa enggak ada? Ada? Sebentar. Kenapa? Bait harusnya baiti. Kenapa baiti? Ada huruf jar. Jadi tolong diulang Mas. Tayyib. Artinya apa? keluar dulu dari rumah kepala sekolah. Tayyib, dari rumah kepala sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah,
Nomor keenam, bagian keenam. Kalau bagian keenam ini tugasnya adalah menjadikan dua kalimat atau dua isim yang kita temukan di sini jadi satu, Pak. Ya, itu tugasnya. Paham? Ini kan al-qalamu dengan at-talibu. Yang satu pulpen, yang satu siswa. Coba jadikan kalimat ini menjadi pulpen siswa gitulah. Harus ada yang dibuang, harus ada yang berubah harokat. Betul nggak? Taib, siapa untuk poin pertama yang siap dari ibu-ibu? Silakan. Qalamu talibi. Dibaca dulu soalnya, baru kemudian jawabannya. Al-qalamu Iya. talibu. Al-qalamu dengan at-talibu menjadi Qalamu talibi. ahsan. Qalamut talibi artinya Pulpennya siswa. taib. Bapak-bapak, soal kedua di depannya. Yang siap? Mas Guntur. Dibaca dulu. Babul sayyarah. Jadi babus sayyarati. Diulang. Babus. Babus sayyarati. Apa yang berubah? Tak. Tak. Pokoknya yang jadi lomba jadi Kenapa jadi kasroh? Karena mudhof ilaih. Ahsan. Berikutnya ibu-ibu nomor 3. Silahkan. Ujung mangga. Iya. Yang berubah yang mana? Kenapa berubah? Karena hamidunya menjadi mudhof ilaih. Ahsan. Yang keempat. Apa Bapak? Siapa yang mau? Pak Aldo, siapa? Jadi ar-rasulullahi. Jawabannya apa? Ada perubahan? Perubahannya di mana? Hi. Jadi haknya doang dikasih kasroh, yang lainnya nggak ada perubahan. Ya. Kenapa tersenyum? Kenapa? Alif lamnya kenapa? Yang mana? Alif lam yang mana? Ar-rasulu. Kenapa dibuang? Karena kenapa harus dibuang alif lam yang ada dalam kalimat ar-rasulunya? Iya, karena mudhof itu tidak menggunakan atau tidak boleh ma'rifat atau tidak ada alif lam padanya. Perhatikan Bu, rumah, pulpen siswa. Pulpen ma'rifat apa nakirah? Umum apa khusus? Siswa? Pulpen siswa. Lebih khusus kan? Lebih khusus kan? Taib. Kenapa di mudhof tidak ada alif lam? Karena alif lam menunjukkan khusus. Maka kalau kemudian mudhofnya khusus dengan alif lam, mudhof ilaihnya pun pakai alif lam, maka dia nggak berubah apa-apa maknanya. Karena khusus dengan khusus. Umum dengan khusus dengan khusus. Makanya untuk membuat yang umum-umum jadi khusus itu jangan ada alif lam di awalnya. Ingat nggak Pak? Masih ingat nggak? Kita pernah membicarakan masalah khusus dengan umum menggunakan alif lam. Ya, makanya kenapa dibuang? Karena kalau tidak dihilangkan, kalau nggak dihilangkan, Pak, seperti kalimat al-baitu dengan Allahu gitu ya. Kalau dua-duanya tetap alif lam, maka tidak berlaku mudhof ilaih.
Malah nggak perlu kita menggunakan kalimat Allah, karena dengan alba itu sudah khusus gitu. Buat apa ada Allahu lagi? Kecuali Allahunya makna sendiri gitu. Tetapi karena kita ingin menggunakan kalimat Allah sebagai kalimat yang disandari oleh alba itu gitu, maka yang alba itu ini harus diumumkan dulu dengan membuang alif lam sebelumnya. Baik. Nomor 6, 1, 2, 3, 4, afwan. Nomor 5. Silakan. Ibu-ibu yang tadi siapa? Silakan. Jadi ismul artinya iya. Terakhir nomor 6, Bapak-bapak. Iya, silakan. Ibnu Al-Mudarrisu. Itu jawabannya. Kenapa menjadi Al-Mudarrisu, Mas? Karena sebelumnya Al-Mudarrisi. Ibnu Al-Mudarrisu artinya apa, Mas? Anak guru. Kenapa Al-Mudarrisu enggak Al-Mudarrisi? Kenapa kira-kira, Mas? Apa karena di sininya udah kasroh jadi harus berubah gitu? Karena nggak mungkin ini nggak mungkin nggak berubah gitu ya? Paham saya? Kayaknya ini kan sudah ngerubah, masa nggak ada perubahan kan begitu? Ada, Mas, ada berubah nggak ini kalau kita betulkan? Apa yang berubah? Jawaban yang benar apa? Ibnu. Dengan tulisan yang kita lihat dan dengan jawaban yang kita bacakan, ada perubahan nggak di sana? Apa yang berubah? Apa? Tanwin. Tanwinnya ibnun menjadi ibnu. Tanwinnya yang berubah. Tanwinnya yang berubah. Taib. Siap mikir, Pak? Siap mikir, Bu? Siap mikir? Sudah mikir dari tadi? Saya minta dari setiap satu orang untuk membawakan satu kalimat yang sempurna, ada mudhof ilaihnya. Masih ingat dengan guru itu berdiri dan imam itu duduk? Ya. Buat dua kalimat seperti ini tapi dua-duanya ada mudhof ilaih. Contoh, saya ngasih contoh barangkali. Sayaratul mudiri qaribun wa baitul mudiri ba'idun. Paham? Saya mengatakan sayaratul mudiri qaribun wa baitul mudiri ba'idun. Mobil Capsek itu dekat dan rumah Capsek itu jauh. Ada dua mudhof ilaih kan? Yang masing-masing diberikan kata keterangan. Rumah mudir dengan sekolah mudir. Apa? Nah sekarang saya minta setiap bapak, setiap ibu membikin satu kalimat seperti ini dengan kosakata yang sudah banyak dihafal. Maksudnya biar kita bukan nggak mau nambah, cuman yang kemarin kosakata masih ingat nggak? Kalau bisa jangan nggak usah nengok ke halaman berikutnya.
Atau kalau nggak bisa dua, satu lah tuh. Satu frase. Tapi betul-betul ini kalimatnya kita tahu banget dan memang kita nggak lihat ke belakang. Oh gini, iya itu. Tapi ada mudhof ilaih. Baik mudhof ilaihnya sebagai kalimat pembuka atau sebagai kalimat pelengkap. Ya. Bedakan antara kalimat pembuka dengan kalimat pelengkap. Kalau kalimat pembuka kayak tadi, rumah mudir jauh, ya kan mudhof ilaih di awal. Tapi kalau yang pelengkap Muhammad Rasulullah, yang Rasulullah yang menjadi mudhof ilaihnya. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak? Paham nggak Bu? Harus berapa kali gimana? Ya Allah, maaf ya kalau saya jadi mendolimi Bapak Ibu semua. Apa, silakan. Anak itu berdiri dan laki-laki dewasa itu Gimana coba? Bacakan pakai bahasa Arab, Mas. Pakai bahasa Arab coba apa? Tadi kalimat pertama apa? Anak laki-laki itu berdiri. Wakifun. Enggak, Indonesia dulu. Coba Indonesia dulu. Anak laki-laki itu berdiri. Iya. Dan laki-laki dewasa itu duduk. Anak laki-laki itu berdiri dan laki-laki dewasa itu duduk. Saya nanya dulu sebentar. Berarti kan bahasa Indonesianya, Bu. Anak laki-laki itu berdiri dan laki-laki dewasa itu duduk. Ada nggak di sini kalimat yang saling bersandar? Ya berarti ada mudhof ilaih nggak? Selesai, jawabannya kurang tepat. Karena nggak ada kalimat yang disandarkan atau yang disandari. Karena anak laki-laki walaupun di kita dua kata, di Arab cuma satu, waladun, selesai. Enggak ibnu rajulin gitu, enggak. Waladun aja, anak laki-laki. Ibu paham? Silakan. Sebentar. Diulang kalimatnya pelan-pelan, Bu. Babul masjidi maftuhun wadhalika nafilatul baiti. Pakai dalika juga. Ibu mau bilang apa itu dengan menggunakan dalika? Mau bilang itu, gitu kan? Kita pernah menyampaikan alif lam itu bisa punya makna ini atau itu karena dia membuat khusus sesuatu yang umum. Maka tidak perlu kita mengatakan wadzalika nafidatul baiti muglaqun, nggak usah, langsung aja ayo diulang sekali lagi. Babul masjidi maftuhun wa nafidatul baiti muglaqun. Gak apa-apa lah, betul. Tinggal nanti menambahkan muglaqatun, tapi nantilah itu belakangan insyaallah. Betul? Udah selesai satu, Bu? Coba, tapi katanya harus hafal ya. Silakan. Iya. Rangkaian kalimat. Betul. Sebentar. Silakan, Mas. Mindilul muhandisi. Mindilul muhandisi wa qamisul imami. Artinya apa, Mas? Ada yang kurang ya?
Ada yang kurang. Dilengkapi dulu Mas. Udah betul mudhof ilaihnya, cuman kata pelengkapnya nggak ada, informasinya, beritanya nggak ada. Enggak. Kata informasinya. Mas ingin mengatakan apa dengan sapu tangan guru? Apakah ingin mengatakan dia jauh atau dia dekat, dia kotor atau dia bersih? Itu kan perlu ada informasi. Kita nggak bisa sebatas mengatakan sapu tangan guru dan meja guru. Apa sapu tangan guru dan meja guru? Nah, bisa sifat, bisa informasi yang lain, atau itu dilengkapi dengan itu. Silakan, ada yang di belakang. Silakan Pak. Diulang sekali lagi. Daftarut talibi wasikhun wa qamisut tabibi nadhifun. Artinya apa Mas? Ya. Ayo, ahsan, barakallahu fik. Silakan. Qalamul waladi khafifun wa kitabur rajuli thaqilun. Diulang sekali lagi. Panjang, pendek. Qalamul waladi Kok? khafifun. Sekali lagi apa? Qalamul waladi khafifun Iya. wa kitabur rajuli thaqilun. Artinya? Pena anak laki-laki itu ringan. Iya. Kitab orang dewasa itu berat. Ahsan. Ke ibu-ibu dulu, silakan. Bila tu masjidi nabifun, Mhm. bila tu baiti wasifun. Artinya? Lantai masjid itu bersih dan lantai rumah itu kotor. Ahsan. Masih ibu-ibu silakan. Ada yang siap? Mangga. Mhm. Taib. Artinya apa? Ahsan. Kembali ke bapak-bapak. Silakan. Mas Guntur ketemu? Belum. Mas Ahmad? Belum. Mas Eko? Mas Eko. Bener. Mas Edi. Ahsan. Artinya apa Mas? Iya. Iya. Sekarang banyak yang kotor dan bersih nih. Padahal sifat yang sudah kita sampaikan banyak, ada besar, kecil, panjang, pendek. Silakan Mas Tamjiz, siap? Kenapa? Tajiru uniyun wa al-waladu fakirun. At-tajiru ghaniyun wal waladu fakirun. Enggak, yang mudah-mudah pilihnya yang mana Mas? Kalimat yang disandarkannya yang mana Mas? Ada nggak kalimat yang disandarkan oleh kalimat yang lain? Kan kalau itu sama-sama satu kalimat nanti. Hah? Mas, itu udah bagus, cuman tidak terkandung di dalamnya mudhof ilaih. Ya, tidak terkandung di dalamnya mudhof ilaih. Ada lagi yang siap, Ummahat? Kayaknya kita harus banyak PR ya. Tiap hari ada PR gitu. Siapa lagi ya? Dari bapak-bapak ada yang siap lagi? Mas, Pak, Mas Seru, siap? Ada? Belum ketemu. Silakan Pak. Diulang sekali lagi. Baitul mudarrisu ba'idun
baitul thalibi qaribun. Kenapa baitul mudarrisu dan kenapa baitil tolibi? Yang mudarrisu di dhammah, yang tolibi di kasroh. Mudarris. Oh. Jadi harusnya apa, Mas? Mudarris. Diulang sekali lagi. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitul thalibi qaribun. Taib, artinya apa? Rumah guru jauh dan rumah siswa dekat. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ada yang siap, teman? Silakan. Ya, silakan. Kolamul mudarrisi maksurun wa kitabut thalibi fakirun. Apa artinya, Bu? Pena guru itu patah dan buku siswa itu berat. Tadi berat apa bahasa Arabnya? Fakirun. Taib, sakilun. Ahsan, barakallahu fiik. Lagi siapa? Mahat. Paling depan, silakan. Kitabu Muhammadin qadimun Kitabu Muhammadin qadimun wa qalamu Muhammadin jadidun. wa qalamu Muhammadin jadidun. Artinya? Kitab Muhammad itu lama Mhm. dan pena Muhammad itu baru. Taib, ahsan. Ada yang masih siap? Ketemu, Mas? Nah. Ya. Taib, ahsan. Barakallahu fiik. Mangga, Mas. Waladu komisil jadidun. Ulangi, diulang. Waladu komisil jadidun. Apa itu artinya, Mas? Mas pengen ngomong apa? Waladul komisi? Anak gamis? Kalau mau menyebut baju anak, baju dulu, jangan anak dulu. Komisu waladi. Diulang. Komisu waladil jadidun. Mudhof ilaih itu kalau dia merupakan kalimat yang umum maka dia harus pakai alif lam. Mudhof ilaih. Sedangkan mudhofnya jangan pakai alif lam. Jadi enggak. Paham enggak? Mudhof itu enggak pakai alif lam, tapi mudhof ilaihnya pakai alif lam. Komisil waladi. Mudhof itu tidak harus kasroh, kecuali kalau dia kedahuluan sama huruf jar. Jadi Komisul waladi. Komisul waladi jadidun. Komisu wa komisu wa rodu komisul rojuli qadimun. Taib. Wa qamisur rajuli qadimun. Dah cukup dulu. Atau masih kurang puas? Kurang puas? Silakan. Kalau apa? Kita Kita mau bilang apa, Mas? buku pelajar itu, tapi yang di kelas. Maksudnya gimana? Buku pelajar itu di kelas. Buku pelajaran itu di kelas. Oh, buku pelajar. Kalau mau di harus pakai fi. Bisa, betul bisa. Bisa. Coba Mas katakan pakai fi. Kita tolibin di pasti. Ayo.
Kitabut talibi fil fasli. Wa kitabu mudarrisi fi ghurfati. Aywa, fil ghurfati. Pakai alif lam. Kitabut talibi fil fasli wa kitabul mudarrisi fil ghurfati. Cukup ya? Atau masih belum puas? Kalau belum puas saya bacakan versi Indo, ibu-ibu mikir pakai versi Arab mau? Biar nggak usah buka-buka gini. Mau nggak? Ya? Sebentar. Yang bisa angkat tangan ya. Ya. Yang bisa angkat tangan. Saya akan bacakan versi Indonya, terjemahan Indonesianya. Nanti bapak-bapak atau ibu-ibu langsung jawab dengan menggunakan bahasa Arab. Gula itu manis. Ada mas apa? Apa? Apa mas? Asukaru? Apa? Manis itu apa? Kolwun. Bola itu besar. Belum? Oh belum. Buku itu besar, kitab itu besar. Al-kitabu kabirun. Buku siswa itu besar. Kitabu talibi kabirun. Baik. Buku guru itu kecil. Kitabul mudarrisi sogirun. Apa jauh? Apa dekat? Apa kemudian panas? Apa dingin? Baridun. Nama anak perempuan itu Fatimah. Anak perempuan itu Fatimah. Iya, silakan. Ismul waladati Fatimatun. Bolehlah. Anak laki-laki itu Muhammad, Mas. Nama anak laki-laki itu Muhammad. Ismul waladi Muhammadun. Mana yang jadi mudhaf ilaihnya? Al-waladi. Mana yang jadi mudhafnya? Ismul. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kenapa? Gak apa ya, bertahap aja ya. Ini tuh udah bertahap, pertemuan seminggu sekali. Kadang kalau hujan nggak datang dia makin lama. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Silakan, ada yang mau disampaikan, ditanyakan, didiskusikan sebelum kita masuk ke berikutnya.
Taib. Untuk poin yang ketujuh, ini sangat simpel. Ya, kita cuma diberi tugas untuk memberikan harokat. Awalnya Muhammadun menjadi ya Muhammadu, Khalidun menjadi ya Khalidu, Ustadun menjadi ya Ustadu, Waladun menjadi ya Waladu. Ada perubahan nggak? Ada perubahan nggak? Apa perubahannya? Apa? Dhammatain yang awalnya menjadi taib. Tahu nggak kenapa bisa berubah begitu? Ada ya. Ketika Bapak mendengar kata Muhammad, tergambar nggak Muhammad yang mana? Tergambar? Tidak kan? Tapi kalau kita mendengar seseorang mengatakan, "Hei Muhammad," kita bisa paham nggak Muhammad yang mana? Nah itu, kenapa tanwinnya berubah jadi tidak tanwin? Paham nggak? Kita pernah menyampaikan dulu di awal, kalau tanwin itu bisa menunjukkan sesuatu itu umum. Betul? Masih ingat ya? Nah sekarang kenapa ketika ada iya, tanwinnya menjadi nggak tanwin? Karena Muhammad yang dipanggil oleh iya ini juga udah jadi khusus, Mas. Muhammad si itu tuh gitu. Ya Muhammad. Kalau tanwinnya nggak hilang, maka bisa siapa aja tuh yang dijenguk. Bisa nggak usah nengok. Mungkin bukan saya gitu. Paham itu? Sederhananya begitu. Alhamdulillah. Maka di sini juga kesimpulannya adalah setiap kata yang didahului oleh ya, walaupun itu menunjukkan umum pada awalnya, tapi dengan ya menjadi lebih khusus dengan tanda dibuang tanwinnya. Muhammadun jadi ya Muhammadu, waladun jadi ya waladu, ya waladu, ustadun menjadi ya ustadu. Maka begitu pula ke bawahnya. Coba dibaca bareng-bareng apa ini? Ya Aliyu apa Aliyun? Berikutnya ya. Berikutnya Syaihun menjadi ya Syaihu. Berikutnya apa ini? Ya Rojulu. Berikutnya ya Yasiru. Ini nama orang Yasir, jadi Yasirun. Ya-nya bukan Yahei. Kalau ini mah nama orang aja si Yasir. Berikutnya jadi ya Ammaru. Dukturun jadi ya Dukturu. Itu simpel lah itu, insyaallah nggak terlalu rumit. Berikutnya di bagian ke-8 halaman 31. Kita disuruh untuk membuat satu pertanyaan. Disuruh bikin satu pertanyaan. Contoh di sini ada buku. Lalu kita bertanya, kitabu man hada? Awas kalau bikin pertanyaan seperti ini tinggal begitu, Pak. Kalau kita ingin ini punya siapa? Kita sebutkan dulu nama barangnya, baru kita katakan man hada. Kitabu man hada? Buku siapa ini? Atau bisa kita mengatakan liman hadzal kitab. Liman hadzal kitab. Boleh kita mengatakan liman hadzal kitab. Liman hadzal kitab. Liman artinya bagi siapa, milik siapa, punya siapa gitu. Hada ini Alkitab buku. Milik siapa buku ini? Bisa juga begini. Atau kayak tadi. Kitabu man hada? Ya, kitabu man hada. Cuman bedanya kalau ini mau didahulukan jangan pakai alif lam. Jangan Alkitabu man hada, jangan. Ya.
Taib. Di bawah ada gambar apa? Berarti kalau kita bikin pertanyaan apa kalimatnya? Diulang. Taib. Berikutnya ada gambar apa? Taib. Pertanyaannya bagaimana? Diulang. Taib. Sampingnya ada gambar apa? Rumah. Kalau dibikin pertanyaan apa? Apa? Taib. Bawahnya ada ranjang. Bikin pertanyaan. Diulang. Sekali lagi. Taib. Sariru man hada. Itu kalau bikin pertanyaan. Di poin yang ke-9, di sini ada ismun, artinya nama. Dengan ibnun, artinya anak laki-laki. Lalu setelah kalimat ismun ada jumlah atau ada kalimat ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabun. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabun. Atau di bawahnya ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri. Masmul mudiri. Awas Pak, baris pertama dengan baris kedua tidak ada kaitan. Itu baris pertama satu kalimat, baris kedua satu kalimat. Hanya saja baris pertama itu semuanya informasi, sedangkan baris kedua ada informasi dan pertanyaan. Ya kan, begitu? Nama anak laki-laki ini Muhammad dan nama anak perempuan ini Zainab. Ini kan dua-duanya informasi. Sedangkan yang bawah, nama guru ini Hamid. Siapa nama kepala sekolahnya? Nah, untuk bertanya menggunakan kalimat ma itu contohnya begitu. Masmul mudiri. Masmul mudiri. Ibnu juga sama. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Kenapa dibaca Khalidin? Enggak Ibnu Khalidun? Karena mudhaf ilaih. Ibnu Hamidin juga sama, Hamidinnya jadi mudhaf ilaih. Berikutnya Ibnul Mudarrisi fil fasli. Aina Ibnul Mudiri? Aina Ibnul Mudiri? Itu untuk nomor 9. Tambahan untuk nomor 9 ini terkait masalah hamzah di kata isim dan kata ibnun. Selain kita berbicara tentang bagaimana membuat pertanyaan, di sini juga kita belajar bagaimana cara membaca hamzah di kata ismun dengan kata ibnun ketika dua-duanya didahului oleh kalimat atau huruf sebelumnya. Contoh Pak, ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabun. Kalimat ismun yang kedua kita tidak mengatakan wa ismul binti, tetapi wasmul binti.
wasmul binti. Jadi hamzahnya nggak dibaca untuk ismun. Begitu pula untuk ibnun. Ibnu Khalidin fil madrasah, dibaca kasrohnya ibnun, i gitu. Tapi ketika ada wawu sebelumnya, kita nggak mengatakan wa ibnu, tetapi wabnu Hamidin. Wabnu Hamidin. Hamzah seperti ini disebut dengan hamzah wasol. Hamzah wasol. Ada yang pernah belajar hamzah terbagi dua? Ada hamzah qat'i dengan hamzah wasli? Belum? Belum ada yang pernah belajar? Baik, minggu depan kita coba membahas hamzah qat'i dengan hamzah wasli. Nanti diingatkan. Karena waktunya tidak mungkin cukup. Ya. Terakhir Pak, kita habiskan nomor 32. Enggak apa-apa walaupun kaidahnya kita belum tahu tentang hamzah wasli dengan hamzah qat'i. Namun secara umum tadi kita sampaikan untuk ibnun dengan ismun kalau didahului oleh kalimat sebelumnya maka dia tidak dibaca. Contoh soal pertama, ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Yang kedua Pak, kalau dibaca apa? Kharaja bnu at diulang. Taib. Kharaja ibnu tabibi minal baiti. Yang ketiga. Diulang. Taib. Ahsan. Dahaba ibnu tajiri ila suqi. Yang keempat. Iya. Diulang bareng-bareng. 1, 2, 3. Ismul muhandisi wasmut. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Nomor 5. Masmur rajuli, rajulu, rajula. Kenapa rajuli? Mudhaf ilai. Nomor 6. Ibnu man anta, artinya apa? Ya, jawabannya ana. Ana al-waziri apa al-waziru? Kenapa al-waziri? Karena mudhafun ilaih. Karena mudhafun ilaih. Kenapa? Taib. Ini sampai halaman 32. Insyaallah mudah-mudahan nanti untuk lebih detailnya kita akan berbicara hamzah wasal ini di pertemuan selanjutnya. Sekadar informasi saja barangkali kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak menemukan informasi terkait masalah kajian bahasa Arab di WA selain minggu kedua, tanpa itu insya Allah tetap ada. Selain minggu kedua, ya, tanpa itu insya Allah kalaupun nggak ada pengumuman ada kajian.
Kecuali kalau tiba-tiba ada info di cancel baru ada gitu. Tapi kalau nggak ada berarti ada, insya Allah ada taklim, ada kajian. Jadi tidak perlu menunggu ada WA apa tidak, ada informasi atau tidak gitu. Insya Allah itu, biar tidak takut lupa kitanya lah. Tapi insya Allah kalau selain minggu kedua, insya Allah tetap akan kita lakukan. Khair ya, itu barangkali. Tapi tidak terasa sudah jam 5 lebih 20 menit. Barangkali nanti ibu-ibu menyiapkan makanan malam dan lain sebagainya biar ada waktu yang lebih luas. Kita tutup sampai di sini dulu pertemuan kita di sore ini, di petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk terus melanjutkan kegiatan bahasa Arab ini dan terutama untuk mengamalkan atau mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan di rumah kita, di tempat kita bersama dengan keluarga kita agar makin maksimal hasilnya insyaallah. Barakallahu fikum wa syukran ala husni ihtimamikum wastimaikum wa nakhtim bid-du'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.